Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para pejabat dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan, khususnya guru kami yang saya banggakan, Sayyidi Syekhana Rajab Dib dari Suriah, wal akhina fillah Sayyidi Syekh Mahmud wal akh Umar, cucu daripada Sayyidi Syekh Rajab dan Qasim juga dari Suriah. Pada sore hari ini kita baru mendengarkan dari beberapa, terutama dari Ustadz Anang sendiri dan dari pewaris Pak Zaki Junaid. Saya sedikit ingin memberikan siapakah sih sebenarnya yang terkenal Zaki Junaid ini. Orang itu hanya melihatnya fulus. Jangan sampai kita melihat mahabbah dengan dasar fulus. Tapi di belakang Pak Zaki Junaid ini mempunyai satu tarikh yang khususnya untuk warga Pekalongan sedikit yang jarang yang mengetahui. Maka untuk memperkuat, karena pada akhir-akhir ini, maaf seribu maaf, situs-situs sejarah sudah banyak mulai hilang. Tidak sejarah Islam itu sendiri, justru khususnya sejarah Islam. Tapi saya tidak mau menyebutkan negara lain. Mungkin agama lain ketika ditanya mana bukti kelahiran si A tokohnya, bisa ini candinya, ini bapaknya. Ketika ditanya satu sisi yang lain, dia bisa mengatakan ini candinya. Tapi ironis ketika Islam ditanya mana bekas bukti satunya kenyataan di mana baginda Nabi dilahirkan. Yang saya khawatirkan mungkin dunia Islam yang akan datang, pemuda kita terutama, karena tidak bisa membuktikan menjaga situs sejarah ini, akan mengatakan fiktif, itu dongeng. Ini yang paling berbahaya. Maka dengan masjid ini diberi nama Az-Zaki, walaupun dari keluarganya mungkin kurang menyetujui, saya kritik sedikit. Justru kalau mau menghilangkan sejarah Pak Zaki, jangan ditulis di masjid ini. Itu aja. Tapi kalau kalian semua sebagai warga keturunan Pak Zaki sayang kepada Pak Zaki, tolong daripada nama ulama dibikin nama jalan. Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, itu kan ulama, tapi cukup di jalan saja. Ini Pak Zaki di masjid, pilih mana yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu di Pekalongan ada satu tokoh ulama, tapi memang beliau tidak suka dikholi, memang wasiat. Pertama kali tokoh pembangun madrasah pertama di Pekalongan dan pesantren pada tahun 1301 Hijriah, bernama Al-Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya di Jalan Kenanga atau Klego. Itu diberi namanya Masjid Nur. Dulu pesantrennya, pondok pesantrennya panggung, masjidnya masih panggung. Pada tahun 1342 masjid itu direhab menjadi tembok bangunan dan pesantrennya
menelorkan beberapa tokoh-tokoh ulama yang ada di Pekalongan itu sendiri sampai di mancanegara. Di antaranya yang terkenal murid beliau Abdullah bin Nuh, pendiri pesantren Al-Ihya Al-Ghazali di Bogor. Abdullah bin Nuh itu alumni pesantren Pekalongan. Profesor Dr. Torik Shahab, Dia Shahab dan lain sebagainya adalah alumni pondok pesantren Pekalongan. Dan di Pekalongan pondok pesantren itu bukan itu satu saja, madrasah pun didirikan oleh Habib Hashim, diberi nama Ad-Diniyah. Maka ketika kedatangan tamu seorang tokoh yang luar biasa namanya Muhammad bin Tahir bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Tahir, cucu daripada pengarang kitab Sulam Taufik, beliau yang menguasai 27 bahasa berusaha untuk membuat satu madrasah di Pekalongan yang diberi nama Syama'ilul Huda. Dan rata-rata daripada alumni Syama'ilul Huda menguasai 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Di antara Syama'ilul Huda, tokoh-tokoh yang sangat terkenal adalah satu, Al-Habib Husain bin Syihab, Habib Abdurrahman bin Yahya, dan mudir-mudirnya adalah Al-Habib Hashim itu sendiri, termasuk Al-Hajj Muhammad Nur dan Abdullah Wiryo atau terkenal Dullah Wiryo adalah kakek daripada Pak Zaki Junet itu sendiri. Maka itu tulis di nyun sewu putune, aja sampai kehilangan sejarah. Maaf saja pemungakehnya ini elek-ake itu. Nah, biografi inilah yang luar biasa, sejarah yang dibawa oleh daripada Syekh Muhammad Nur, lebih terkenal dengan Mad Nur. Itu ayah Pak Junet. Kakaknya Abdullah Wiryo yang tidak pernah terlepas pakaian sunnatun Nabi yang namanya bersurban, gamisan, hatta mengajar pun tidak pernah melepaskan. Dua orang ini sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Akidahnya jelas. Setelah beberapa tokoh itu tidak ada, diteruskan. Berdirinya Mahat adalah oleh Al-Habib Zain bin Abdurrahman bin Yahya, itu pun hampir hilang, jarang orang menyebut namanya. Dan yang kedua Al-Ustadz Abdullah Al-Hindwan. Lama setelah dua tokoh ini tidak ada, goyah. Alhamdulillah penerus daripada Haji Muhammad Nur dan Abdullah Wiryo, juga peranan Pak Zaki Junet ikut andil besar dalam cagaknya Al-Ma'hadul Islam, sehingga banyak melahirkan tokoh-tokoh yang cukup untuk bisa menjawab tantangan umat dan tantangan zaman. Sudah waktunya masjid ini dimakmurkan, bukan untuk berbicara khilafiyah. Saya paling muak, maaf saja, selain dunia Islam ini banyaknya kritik mengkritik, talqin, tahlil, maulud, manaqib selalu jadi bahas. Apakah tidak ada bicara lain? Kita ternina bobok, kan mestinya kita malu kepada negara lain yang sudah mana dari ilmu kedokteran, ilmu obat-obatan, sampai persenjataan, sampai buah-buahan. Kita ternina bobokkan, kita mau beli pupuk saja setengah mati. Supaya apa? Kita tidak bisa tanam, akhirnya biasa dicekoi. Iki tanah ning bandar kaya ngene iki, nek ora gagak ditandangi, suwi-suwi dhewe males anake wong tani ning anake ora iso tani. Yang lebih khawatir lagi nek bapakane kiai, anake ora dadi kiai. Maaf saja kalau terlalu pedas omongan saya, tapi untuk membangun sudah waktunya Pak. Masjid ini harus makmur. Coba bisa enggak uang yang masuk ke masjid ini uang kesejahteraan al-muslimun, bukan wakfiyah jariyah. Wakfiyah jariyah numpuk, terkadang kasnya tonggo ngelih ora weruh, tonggo lain imannya digerogoti oleh oknum-oknum manusia, kita tidak tahu. Karena apa? Perutnya ju. Apa masjid bisa membagi beras?
Apa masjid ini bisa membagi madrasah, bisa menyekolahkan anak-anak kita ke pesantren kita? Bangkitkan kemakmuran masjid ini. Untuk apa? Lihat ke depan, jembatan emas untuk masjid dan umat ini masih terlalu panjang. Siapa yang akan menjawab? Apakah menunggu orang lain atau bangsa lain? Silahkan, ini PR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.